Halo guys, welcome back to ZT Works YouTube channel. Oke guys, pada video kali ini balik lagi kontennya Juri Halu. Aku akan nge-reactionin salah satu girl band asal Indonesia yang sangat banyak kalian request, Starby. Oke, ini dia Starby. Jadi aku udah pernah reaction Starby yang pertama ya. Apa ya judulnya Starby yang pertama ya? Oh iya, judulnya tuh Time to Fly. Aku udah reaction MV-nya. Jadi bagi kalian yang pengen nonton, silahkan nonton dulu di mana. Ya cari aja sendiri ya, mandiri. Aku males taruh di sini-sini. Pokoknya nanti kalau ada aku taruh, kalau aku lupa dicari aja ya. Time to Fly aku udah nonton dan bagus banget si Time to Fly. Nah, sekarang aku akan nge-reaction si lagu barunya Starby, Cheesecake judulnya. Kue keju, roti keju, kue keju, kue. Pokoknya itulah ya, Cheesecake judulnya. Dan aku akan nge-reactionin dance performance mereka karena aku pengen lihat ya mereka secara utuh. Gimana sih bahasa gue nih ngeliat mereka secara utuh? Enggak, maksudnya pengen ngeliat mereka itu secara overall keseluruhan. Nah, kalau misalnya lihat di MV kan kayak lebih ke ya banyak cut, banyak gimmick, banyak kecantik-cantik mereka kan. Nah, tapi kalau di dance performance aku lebih bisa ngeliat formasi mereka, eksekusi mereka, dance mereka, ekspresi mereka juga bisa jelas karena kamera nggak cut-to-cut kan. Jadi ya lebih bisa aku komen lah intinya kalau dance performance ya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Ini dia Starby Cheesecake Dance Performance. 3, 2, 1. Let's go. Awas nih kalau nggak banyak yang like atau komennya. Ini rame banget nih yang request lagu Starby ini. 3, 2, 1, let's go. Nah, di awal udah kena wing. Digituin. Kayaknya aku di Starby cuma tau Kezia sama Chelsea sih. Oh, keluarnya kayak ala tuting gitu guys. Anjay. Nice. Starnya bagus. Oh, nice. 1, 2, 3. Mereka pakai kayak sweet gitu guys. Mantap. Cheesecake. Nice. Anjay, kamera juga ada movement ya. Ntar pindah ke kanan, ntar pindah ke maju gitu-gitu. Nice sih. Nyau, katanya nyau tadi. Sialan. Bisa pindah ke situ dong kameranya. Nice. Anjay, nice configuration. Nice. Bagus. Starnya bagus. Refnya lucu sih, Korea refnya lucu sih. Kayak mereka banget gitu loh koreanya. Aku suka sih kalau orang tuh bisa nyiptain Korea yang cocok buat mereka ya. Kecuali koreografernya mereka sendiri, tapi aku nggak yakin karena mereka ini masih muda banget. Lucu banget. Wah. Hand touching yang dari atas. Kok bisa sih? Wah. I like that. Bagus sih ini. Serius nih, bagus sih. Mereka juga kayak seneng banget gitu loh guys. Narinya tuh kayak seneng banget gitu loh. Jadi kita nontonnya kayak kebawa suasana. Kita lihat endingnya, mereka mau endingnya. Lihat. Kekeluargaan. Friendship never end. Anjay. Oke.
balik ke sesi komentar. Oke, pertama aku mau komen seperti biasa, lagunya dulu ya. Lagunya aku suka banget. Suka banget sama lagunya, karena apa? Kayak pas aku ngedenger lagu itu kayak aku nggak ada beban gitu. Lagunya chill, lagunya enak. Pokoknya lagunya bagus banget sih. Apalagi mengingat ini kan karya Indonesia ya. Gila, ini karya Indonesia mah next level, bos. Jadi ini bagus. Walaupun lagunya santai, kayak bukan lagu yang tipikal aku yang suka beat gitu kan. Yang beatnya tricky, lagunya tricky, nggak flat. Tapi lagu ini tuh bener-bener bikin chill banget. Dan fun, apalagi ya. Bener-bener lagu remaja gitu, tapi nggak alay gitu loh guys. Kadang tuh aku suka pusing kalau misalnya ngelihat karya anak Indonesia yang udah alay. Kayak apa ya? Kayak udah ke-influence gitu loh. Oh, kalau karya orang Indonesia, ya alay lah gitu tuh. Jadi kayak suka ke-influence. Tapi kalau Starby ini bener-bener literally itu bener-bener bagus banget. Jadi bener-bener intinya tuh emang seseger itu nontonnya gitu loh. Ngedengernya nontonnya tuh bener-bener seger buger gitu loh guys. Oke lah, pokoknya seperti itu. Intinya lagu secara pribadi aku suka banget. Nggak ada masalah sama sekali. Oke, sekarang aku akan komen to the point mengenai dance-nya. Nah, di sini sangat menarik. Oke, pertama, aku sangat suka ketika mereka, atau lebih tepatnya koreografernya, entah siapapun itu koreografernya Starby, aku suka banget ketika si koreografer itu bisa milihin koreo-koreo yang sangat cocok untuk si dancersnya, si Starby ya, dancersnya ya, atau talentnya lah, atau artisnya juga boleh disebut. Jadi koreografer ini benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena kan tugas koreografer itu mencari koreografi ya, mencari koreografi di sebuah lagu. Jadi selain si koreografi itu harus cocok sama lagunya, koreografi ini harus cocok juga sama dancernya yang gerakin. Biar si dancer ini menggerakkan dengan nyaman gitu loh. Karena cocok untuk mereka gitu loh. Jadi ada beberapa koreografer menurut aku yang gaji buta atau nggak kerja dengan benar itu ketika koreografer hanya mencari koreo yang cocok untuk lagunya tok. Dia nggak mencari atau mempertimbangkan si koreografi itu cocok nggak sih sama si talentnya gitu loh. Jadi talent tuh kelihatannya kayak orang bego ngedance gitu loh guys. Ada, banyak, justru banyak. Aku mungkin nggak bisa mention ya, tapi banyak. Itu koreografer yang tidak patut ditiru ya guys ya. Nah jadi ya intinya di Starby ini sangat-sangat baik ya si koreografernya menjalankan tugas dengan sangat-sangat baik sekali. Perlu diapresiasi Kak koreografer. Thumbs up. Oke, kita lanjut ya. Selain pemilihan koreografinya juga bagus banget, cocok banget buat si Starby-nya, yaitu konfigurasinya. Konfigurasinya itu nggak ada obat guys. Mungkin kalau bagi teman-teman yang belum tahu konfigurasi, aku langsung aja kasih contoh konfigurasi ya. Perbedaan dari konfigurasi dan koreografi. Konfigurasi itu nggak, koreografi dulu aja ya. Koreografi itu bagian refnya. Come and get it, come and get it. Nah, maksudnya ya. Jadi sebuah gerakan yang digeraki secara bersamaan, sama, berbarengan, dan detailnya harus sama. Cara geraknya harus sama. Itu namanya koreografi. Kalau konfigurasi, itu ketika masing-masing personel punya tugas masing-masing untuk menggerakkan bagian mereka sehingga membentuk sebuah kesatuan. Contohnya, part mereka lakukan hand tutting yang kamera dari atas itu. Mereka tuh satu-satu cuma ngelakuin gitu doang nih. Tweet. Tapi ketika mereka bersatu jadi something. Itu namanya konfigurasi. Atau ketika ada yang namanya canon. Canon itu kan satu orang satu gerakan yang bergantian atau gerakan dia sendiri ya. Ntar dia gerak cut, yang gerakan yang teman yang kedua gantian cut, yang ketiga gantian cut. Nanti kalau kita lihat secara visual bakal jadi cut gitu. Nah, itu namanya canon atau bisa disebut domino ya. Aku nyebutnya canon guys. Itu konfigurasi. Jadi konfigurasi itu kayak permainan kreatif gitu loh. Nggak cuma bikin gerakan, tapi bikin something pada sebuah gerakan. Itu namanya konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi si Starby ini benar-benar bagus banget. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena konfigurasinya banyak, bervariasi. Contohnya tadi yang part yang tadi aku bilang ya, hand tutting, yang dia buat bintang, ting gitu kan. Padahal mereka cuma, gitu dong. Tapi bisa jadi bintang guys. Padahal mereka tuh cuma berempat. Kalau misalnya aku jadi koreografernya, bikin bintang untuk 4 orang, itu gimana caranya ya? Bintang kan sudutnya ada 5 gitu loh. Tapi ketika diaplikasikan, jadi bintang, bagus gitu loh. Ya mungkin itu ada something yang nggak terpikirkan oleh aku, tapi kepikiran oleh si koreografernya ya. Pokoknya mantap banget. Itu juga bagus. Terus juga ada beberapa gerakan awal yang menunjukkan bahwa mereka tuh lagi nge-bake kali ya. Bikin kue kali ya. Jadi kayak mereka tuh di awal itu kayak ada pergerakan-pergerakan
satu di meja lagi duduk, mungkin dia ceritanya lagi nungguin hidangan kan, tiganya lagi kayak sibuk-sibuk ngapain nganuin sesuatu. Nah itu konfigurasi menurut aku ya, jadi kayak merepresentasikan si cheesecake-nya itu. Semuanya dipikirin tuh aku suka banget. Jadi apa ya, kayak ini masterpiece sih aku bisa bilang ya. Terus juga pinternya si koreografer itu adalah ketika lagunya ini emang susah dibikin dance yang menunjukkan skill, ketika lagunya ini emang chill atau emang lagunya cuma fun doang, dia emang memilih koreografi dan konfigurasi yang ringan tapi menjual. Ringan, menjual, dan meaningful yang ketiga. Jadi kayak apa ya? Klop banget gitu loh. Aku nggak bisa bilang kalau di sini nggak ada teknik ya. Jelas di sini ada teknik. Mereka ada lakukan tating, mungkin memang tatingnya nggak sesempurna itu, tapi jelas banget kalau itu melakukan tating gitu loh guys. Kita mungkin bisa mengabaikan soal teknik tatingnya gimana dulu ya, tapi ketika kalau mereka tating, ya itu tating. Dan tatingnya itu bukan tating yang cuma gini-gini doang nih. Bukan cuma gitu doang, tapi benar-benar tating yang emang agak ribet gitu loh guys. Formnya itu agak ribet gitu loh. Balik lagi, dipikirkan lagi oleh si koreografernya. Wah, gila sih ini. Oke, aku sudah terlalu banyak berbicara mengenai hal-hal yang positif ya. Kalau misalnya aku disuruh cari hal negatifnya apa di Starby Cheesecake ini, mungkin aku bakal kasih sedikit titik aja, titik di mana aku ngerasa, coba kalau gini, pasti lebih gini gitu loh guys ya. Tapi ini aku bukan bilang kalau itu adalah kesalahan atau itu adalah jelek ya. Cuma kayak kasih saran aja kalau misalnya akan lebih baik kalau koreografi yang refnya, yang come and get it, itu dibikin atau lebih tepatnya di-recreate jadi sebuah koreografi yang lebih gampang digerakkan secara kompak oleh masing-masing personel. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau misalnya koreonya yang begini, ini sudutnya susah. Kayak ada 4 orang, kalau ngegerakin koreo itu secara bersamaan, detailnya pasti bisa beda-beda. Karena koreonya itu, titiknya itu susah ditentukan gitu loh guys. Kalau misalnya aku gerak, kayak gitu, mereka gerak, kalian gerak, si B gerak, si C gerak, pasti semua sudutnya bakal beda. Semua sudut, semua bentuk pasti beda gitu loh guys. Nah, makanya kadang koreografer itu berpikir kalau mengubah atau ngedetailin sedikit lagi si koreografinya biar bisa digerakin oleh si dancer dengan lebih tepat, dengan lebih yakin gitu loh. Misalnya koreonya jadinya lebih ke swipe. Jadi bukan di bukan di swing gitu loh, bukan di swing. Kalau misalnya nge-swing kan gerakannya jadi oval ya. Kalau nge-slide atau ngetusuk itu gerakannya kayak lebih sharp. Nah, jadi kalau misalnya gerakannya lebih sharp, lebih gampang nemuin titiknya gitu loh guys. Gimana sih jelasin, aku susah secara teori ya. Pokoknya ya aku sering menghadapi itu sih. Jadi ketika aku ngelihat, aku bikin koreo nih ya, contohnya aku bikin koreo, terus ternyata koreo aku tuh bentuknya bulat. Bulat tuh maksudnya nggak tajam ya. Misalnya koreo tuh kayak bentuknya gini. Nah, kayak gitu. Sekali lagi ya. Nah, begitu. 4 orang yang aku kasih itu, mereka pasti bakal kesusahan nyamain putaran tangan ini. Timingnya di mana, titik di mana, nggak tahu kan. Karena koreonya bentuknya nggak ada titiknya. Misalnya gitu kan. Ya, jadi aku akan memilih untuk nge-create si koreonya jadi bentuknya jadi beda. Jadi misal kayak cek-cek, jadi gitu doang. Cek-cek, jadi kayak ada titik-titik misalnya gitu. Jadi kayak mereka jadi gampang untuk nyamain atau untuk kompakinnya gitu. Ya pokoknya begitulah ya. Aku susah banget kalau ngejelasinnya secara teori. Tapi intinya adalah aku nggak bilang kalau si koreografernya itu salah atau kurang atau apa, enggak. Cuma kayak harusnya si Starby ini bagian refnya, bagian dance inti di refnya itu bisa lebih kompak, bisa lebih sama gitu loh guys. Tadi sudah kompak ya, tadi udah kompak. Cuma kayak aku ngelihat mereka tuh kayak masih bingung gitu. Titik mereka tuh di mana sih sebenarnya? Bentuk mereka tuh harus lurus kah? Tangannya harus agak nekuk kah? Agak gimana pinggang gitu loh. Agak sedikit struggling lah lebih tepatnya ya. Tapi itu bukan, sekali lagi ya, bukan sebuah hal yang jelek atau salah, bukan. Cuma masih bisa diimprove ya. Kayak aku bilang masih bisa diimprove gitu doang sih. Sesimpel itu doang. Oke, jadi aku langsung kasih nilai saja karena aku udah komen semuanya soal Starby. Intinya adalah sekali lagi, ini bagus banget sih. Karya anak bangsa yang patut diapresiasi dan berkualitas tentunya. Mahal, ya. Beautiful, indah. Maksudnya beautiful itu maksudnya bukan merekanya, tapi karyanya beautiful. Lagunya beautiful, the dance is beautiful, merekanya beautiful, setnya beautiful, ya semuanya. Dan bagus banget. Oke, skor untuk Starby Cheesecake adalah 10 dari 10. Bukan karena ini Indonesia jadi aku menjilat, bukan. 10 dari 10 ya, literally 10 dari 10. Emang sebagus itu gitu guys.
Aku lupa ya pas aku ngasih nilai si Time to Fly berapa ya skornya. Aku lupa sih. Pokoknya tinggi sih. Starby bagus-bagus sih. Oke, capek. Ya, itu aja yang bisa aku komentar. Mungkin kalau kalian ada komen, bisa tulis di bawah. Oke, terus kalau misalnya ada mau request apa juga boleh tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, makasih yang udah request. Dadah!